Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam limpahan kesehatan, keberkahan dan rahmat Allah Ta'ala. Dan senang sekali saya Samarsa kembali hadir menyapa Anda dalam Teras UHAMKA. Sebiasa kita menghadirkan diskusi bersama tokoh-tokoh dan juga perwakilan dari Sivitas Akademika UHAMKA yang akan berbicara tentang ikhtiar-ikhtiar yang dihadirkan oleh UHAMKA dan tentunya sejalan dan seiring dengan visi dan misi pendidikan tinggi di Persyarikatan Muhammadiyah. Dan pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang berkaitan dengan tema yang sangat menarik, tentunya bicara tentang peran FK UHAMKA dalam antisipasi bencana kesehatan kognitif terkait bonus demografi di Indonesia. Dan untuk itu telah hadir bersama kita Kepala Laboratorium Neuroscience UHAMKA, juga dosen Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, yakni bersama Bapak Dr. Gaya Pandita S, MKes SPS. Dan langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Dr. Gaya. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat. Baik, alhamdulillah. Masya Allah. Dan mengawali diskusi kita pemirsa, dan ini juga menarik karena Pak Dr. Gaya sebagai Kepala Laboratorium Neuroscience UHAMKA ini menjadi salah satu keunggulan dari UHAMKA itu sendiri ada Laboratorium Neuroscience. Dan tentu pemirsa juga bertanya-tanya apa itu Laboratorium Neuroscience yang dihadirkan oleh UHAMKA sejak beberapa tahun lalu, dan ini menjadi pembeda dengan beberapa kampus-kampus lain. Dan untuk itu kita langsung bersama Pak Dr. Gaya. Mungkin bisa diceritakan latar belakang hadirnya Laboratorium Neuroscience di UHAMKA ini Pak Dr. Baik, terima kasih Mas Istan. Jadi sekitar mungkin ada 2000 tahun 2014, 2015 pada saat itu kita tahu di dunia masuk ke era otak, gitu ya, era otak. Jadi selalu menjadi pertanyaan para ahli bagaimana kerja otak seorang manusia gitu, sampai dia menghasilkan suatu aktivitas fisik, aktivitas mental. Dia bersikap, merespon sesuatu gitu ya, menghadapi berbagai permasalahan, mencari solusi, sampai muncul seperti itu. Bagaimana sih hal yang mendasarinya? Gitu. Nah, kemudian UHAMKA merespon hal ini, gitu, karena ini juga terkait dengan bagaimana Al-Islam kemuhammadiyahan itu merespon akhlak atau attitude dari generasi-generasi yang akan mendatang gitu. Nah, kemudian akhirnya dikembangkanlah suatu diskusi-diskusi tentang neuroscience, yaitu suatu ilmu atau pendekatan ilmu yang membahas bagaimana kerja otak sampai dia menghasilkan sesuatu aktivitas mental dan aktivitas fisik. Nah, setelah itu, dengan adanya diskusi tersebut, akhirnya didirikanlah Pusat Neuroscience UHAMKA, Pusat Neuroscience UHAMKA. Kemudian setelah beberapa tahun berjalan, Pusat Neuroscience UHAMKA ini, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka mendirikan Fakultas Kedokteran. Nah, jadi tadinya Pusat Neuroscience yang ada di bawah Rektorat, kemudian dipindah menjadi suatu laboratorium penelitian yang berada di bawah Fakultas Kedokteran UHAMKA. Ya, nah, itu sejarah singkatnya seperti itu. Baik, ya. Ini hadirnya neuroscience. Ya. Nah, apa saja yang ada di neuroscience ini, Pak Dr. Gaya, termasuk outputnya dan juga mengintegrasikan tadi berarti dengan pendidikan di Sivitas Akademika UHAMKA ini? Ya, betul. Jadi karena neuroscience itu mempelajari dan mengamati tentang bagaimana kerja otak dalam menghasilkan suatu aktivitas fisik dan aktivitas mental, sehingga Laboratorium Neuroscience FK UHAMKA ini dilengkapi oleh berbagai alat dan metode yang dapat untuk mengukur bagaimana aktivitas kerja otak. Ya. Nah, kebetulan di Laboratorium Neuroscience kita, di situ ada beberapa alat, antara lain kami punya kuantitatif elektroencephalografi atau yang dikenal sebagai brain mapping. Ya, brain mapping. Alat ini dapat mengukur, dapat melihat bagaimana aktivitas otak seseorang pada saat orang itu istirahat maupun pada saat beraktivitas. Ya, itu satu. Kemudian juga kami juga memiliki human eye tracker. Ya, jadi manusia itu salah satu indikator kegiatan
otaknya dapat dilihat dengan melihat aktivitas matanya. Ya, jadi dalam dia melihat sesuatu gitu ya, itu aktivitas matanya lebih fokus kemana, berapa lama fokusnya, itu kita bisa ukur dengan menggunakan human eye tracker ya. Dan terdapat beberapa alat-alat lain seperti portable quantitative EEG, kami punya emotif, dan beberapa alat-alat yang lain. Nah, dengan alat-alat inilah kemudian kami melakukan beberapa penelitian untuk melihat aspek neuroscience dari kegiatan-kegiatan manusia gitu, baik dari sisi pendidikan, sisi marketing, kemudian sisi kesehatan dan lain-lain. Kita sudah melakukan beberapa penelitian ke arah situ. Baik, kalau untuk kalau kita kerap mendengar mungkin pendidikan atau apa berbasis neuroscience Ya, itu seperti apa nantinya? Ya, baik. Yang terkenal kan istilahnya brain based education. Ya, brain based education. Jadi pendidikan berbasis otak. Jadi bagaimana kita mengembangkan metode pendidikan dan pengajaran dengan memperhatikan bagaimana cara otak itu bekerja. Ya, supaya apa metode pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan itu lebih mudah diterima oleh otak karena sesuai dengan kerja otak dan tidak bertentangan dengan itu, ya, sehingga diharapkan lebih efektif. Ada beberapa kegiatan yang kita sudah pernah lakukan untuk itu. Di antaranya kemarin terkait adanya pandemi, pada saat itu kan sedang marak-maraknya dikembangkan video based learning gitu ya, untuk menggantikan sistem pengajaran konservatif di kelas tatap muka gitu ya. Gitu. Nah, itu juga kita coba ukur bagaimana aktivitas kerja otak dalam merespon hal-hal itu. Dan hasilnya menarik. Ternyata kedua metode itu sama-sama ada nilai positifnya ya, nilai lebihnya, dan ada sama-sama kekurangannya dalam tanda kutip ya begitu. Di antaranya hasil penelitian yang kami lakukan ke murid-murid SD itu ternyata untuk pencapaian tujuan pembelajarannya, learning objektifnya sama, tingkat keberhasilannya sama. Namun terhadap respon kemudian semangatnya itu agak berbeda. Kalau dengan menggunakan kelas gitu ya, pengajaran konsultasi di kelas itu murid-murid akan lebih stimulus betul untuk asli dan berinteraksi. Ya, dia lebih unggul di dalam interaksinya. Jadi kalau di kelas murid-murid akan lebih terpacu untuk melakukan interaksi baik tentang topiknya maupun interaksi dengan gurunya gitu ya, dibandingkan kalau hanya pakai video based learning ya. Itu kita bisa ukur dengan menggunakan peralatan neuroscience. Masya Allah, ini luar biasa, ada di UHAMKA tentunya. Ini menarik, betul. Dan juga kita melihat bagaimana integrasi di pendidikan di UHAMKA sendiri, termasuk di berbagai fakultas-fakultasnya. Terima kasih Pak Dr. Gaya, dan pemirsa, usai jeda berikut kita akan kembali bersama Pak Dr. Gaya melihat dan mengulas tema kita yang luar biasa, dan tetap bersama kami dalam Teras UHAMKA. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Teras UHAMKA dengan tema kita peran FK UHAMKA dalam antisipasi bencana kesehatan kognitif terkait bonus demografi di Indonesia. Masih bersama Bapak Dr. Gaya Pandita S, MKes, SPS, yang tadi kita sudah mengulik lebih dalam, tentunya ada bicara tentang laboratorium neuroscience yang dimiliki oleh UHAMKA. Dan kita kembali bersama Pak Dr. Gaya. Tadi kita melihat apa saja ada di neuroscience UHAMKA ini, dan apa saja yang dihadirkan tentunya kaitan dengan output dan apa saja yang dilakukan nih Pak Dr. Gaya dari neuroscience, lab neuroscience ini. Baik, terima kasih Mas Ihsan. Tadi selain yang kita sudah jelaskan tadi mengenai neurokognitif terkait edukasi, ya, beberapa penelitian juga sudah pernah dilakukan oleh laboratorium neuroscience. Gitu ya. Antara lain yang pernah kami lakukan adalah yang pertama untuk melihat bagaimana aktivitas kerja otak pada seseorang, khususnya pelajar itu yang kecanduan pornografi. Ya, karena ini kan sangat berbahaya buat generasi muda kita ya, dan UHAMKA sebagai prophetic
Teaching University itu memiliki perhatian khusus tentang itu, sehingga kemudian kita lakukan penelitian terkait dengan itu, dan ternyata memang aktivitas otaknya berbeda sekali antara remaja pelajar yang kecanduan pornografi dengan pelajar yang tidak kecanduan pornografi. Terdapat kerusakan atau penurunan aktivitas otak pada bagian-bagian otak tertentu setelah kita lakukan perekaman. Dan itu mirip sekali dengan kejadian seseorang yang kecanduan narkoba. Nah, jadi gambarannya hampir mirip antara yang kecanduan pornografi dengan kecanduan narkoba. Dan ini hasil penelitian ini juga kita sudah berikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait bahwa ini harus menjadi perhatian. Kemudian yang pernah dilakukan juga, kita melakukan penelitian tentang bagaimana gambaran otak pada orang pralansia yang mulai mengalami penurunan fungsi kognitif. Ya, kognitif, betul. Ya. Kan seperti diketahui, Fakultas Kedokteran UHAMKA itu kan salah satu keunggulannya adalah di kedokteran kerja. Ya, kedokteran kerja. Karena banyak sekali populasi pekerja gitu yang menghabiskan waktunya di usia mudanya untuk produktif bekerja gitu, dan kurang kemudian memperhatikan bagaimana efek jangka panjangnya pada saat mereka nanti sudah pensiun memasuki usia lansia. Ya, betul lah. Nah, oleh karena itu Laboratorium Neuroscience untuk mendukung visi FKUHAMKA itu juga melakukan penelitian-penelitian supaya bisa menjaga, mempertahankan potensi-potensi penduduk pada usia muda supaya dia bisa bekerja secara produktif, mempertahankan produktivitas dengan lebih lama, tetapi juga untuk nantinya untuk pengembangan persiapan mereka pada saat masuk lansia juga kesehatannya baik, terutama kesehatan kognitifnya. Ya, betul. Nah, itu juga yang kami lakukan beberapa penelitian untuk mengamati itu. Oh, ya. Masya Allah. Dan tentu ini tadi langsung menyambung ke tema kita tentunya, Pak Dr. Gia, karena ini menyinggung bencana kesehatan kognitif. Karena ini juga jarang hadir di publik, tentunya bicara tentang apa sebenarnya bencana kesehatan kognitif ini, dan masyarakat perlu melihat, termasuk tadi kita akan menapaki bonus demografi, usia muda yang produktif, dan tentu dengan persiapan nanti di jelang pralansia atau lansia dengan kesehatan kognitif yang tentu masih bisa optimal. Tentu ini menjadi tantangan tentunya. Mungkin berbicara tentang bencana kesehatan kognitif itu seperti apa nih Pak Dokter? Oke, baik Mas Ihsan. Jadi begini, seperti kita ketahui kan dalam tanda kutip Indonesia ini kan dapat bonus demografi. Ya, kenapa? Karena yang pertama, usia harapan hidup penduduk di Indonesia itu terus meningkat. Ya, akibatnya karena usia harapan hidup meningkat, maka populasi penduduk usia lansia jadi banyak. Dan ini terus bertambah. Dan bahkan Indonesia sekarang sudah termasuk atau hampir masuk sebagai salah satu negara tua di dunia. Dalam tanda kutip, negara tua itu adalah negara yang penduduknya, persentase penduduk lansianya itu sekitar di atas 7% sampai 10% ke atas begitu. Nah, dan Indonesia sudah memasuki itu. Padahal seperti kita ketahui, dengan memiliki bonus demografi, banyaknya penduduk usia lansia, selain banyak potensi-potensi baik yang kita akan bisa dapatkan, tentu kita harus memikirkan efek-efek negatifnya. Antara lain kalau kita memiliki lansia yang kondisi kesehatannya kurang baik, apalagi misalkan kondisi kesehatan kognitifnya kurang baik, tentu akan implikasinya besar. Ya, karena apa? Makin banyak populasi lansia, tentu kalau populasi lansianya itu kurang sehat, kurang baik, maka dia akan lebih banyak tergantung ke usia muda. Ya, ke penduduk yang usia muda. Dan ini akan menjadi dalam tanda kutip beban yang tidak sedikit, baik dalam beban material maupun imaterial, baik oleh pribadi, keluarga maupun oleh pemerintah begitu. Nah, dan ini semua harus dipersiapkan, baik dipersiapkan untuk generasi mudanya maupun untuk lansianya. Nah, inilah yang kita harus antisipasi, bencana kognitif
yang akibat bonus demografi ini harus kita antisipasi jauh-jauh hari, karena data-data statistik menunjukkan populasi yang bertambahnya semakin waktu semakin cepat begitu. Nah, ini harus diantisipasi. Ya. Nah, kalau bicara tentang kesehatan kognitif itu seperti apa aja, Dok? Maksudnya kaitannya seperti apa aja? Apakah fungsi otak tidak optimal atau apa saja, Dok? Oke, baik. Jadi fungsi kognitif secara mudahnya, fungsi kognitif ini kan yang membedakan kita manusia dengan makhluk Allah yang lain. Ya, inilah kenapa kita lebih dinyatakan bahwa kita lebih baik dibandingkan makhluk yang lain, karena kita memiliki fungsi kognitif yang berkembang optimal dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Fungsi kognitif pada dasarnya adalah suatu fungsi luhur yang ada di otak kita yang memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan sesama manusia, dengan makhluk yang lain gitu ya, dengan Allah pencipta. Itu kalau seseorang fungsi kognitifnya baik, maka dia bisa berinteraksi. Kalau secara neurologis, secara medis, fungsi kognitif antara lain yang berkembang adalah yang pertama fungsi daya ingat, memori. Ya. Kemudian fungsi berbahasa, berkomunikasi menggunakan bahasa. Kemudian fungsi executive function, pengambilan keputusan, logika. Gitu ya. Kemudian fungsi atensi, konsentrasi itu, dan yang terakhir adalah fungsi visuospasial. Jadi berorientasi terhadap ruang, ya, terhadap 3 dimensi, arah dan lain-lain. Nah, itu semua dimiliki oleh manusia yang fungsi kognitifnya berkembang. Ya, itulah yang membuat manusia bisa lebih unggul gitu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, mungkin gitu ya, yang sebaik-baik, salah satu yang penunjang ciptaan yang terbaik karena fungsi kognitif berkembang. Ya. Tapi jangan lupa kemudian kan Allah sudah bilang bahwa nanti pada suatu saat akan turun, ya, ditempatkan dalam tempat yang rendah serendah-rendahnya. Salah satunya apabila fungsi kognitifnya tidak berfungsi dengan baik. Nah, inilah yang harus kita antisipasi. Baik, terima kasih Pak Dr. Gia. Kita akan lanjutkan kembali usai jeda berikut di segmen ketiga, melihat peran-peran yang akan dihadirkan oleh Fakultas Kedokteran UHAMKA dengan Laboratorium Neuroscience-nya dalam mengantisipasi bencana kesehatan kognitif. Terlebih kita menyongsong bonus demografi di tanah air. Tetap bersama kami dalam Teras UHAMKA. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Teras UHAMKA dengan tema kita peran FK UHAMKA dalam mengantisipasi bencana kesehatan kognitif terkait bonus demografi di Indonesia. Kita kembali bersama Pak Dr. Gia. Tadi kita sudah melihat antisipasi dan juga berkaitan dengan bencana kesehatan kognitif kita, terlebih Indonesia meraih bonus demografi. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri tentunya. Apalagi UHAMKA dengan Laboratorium Neuroscience-nya, apa saja yang akan dilakukan oleh FK UHAMKA itu sendiri dalam menyongsong ini. Oke, baik. Makasih, Maisa. Jadi tadi kembali salah satu yang kita perlu fokus perhatian itu pada fungsi kognitif tadi ya. Maka FK UHAMKA berusaha untuk mengarahkan metode pendidikan dan pengajaran dengan memperhatikan cara kerja otak seperti apa brain based education tadi itu ya. Jadi kan kita tentu tidak berharap fungsi otak lulusan FK UHAMKA itu mengalami gangguan seperti yang sudah disitir Allah di antara lain surat Al-Alaq itu ya, tentang seseorang yang ubun-ubunnya, yang otak bagian depannya itu yang berdusta dan tidak baik itu ya, itu kita kan tentu akan menghindarkan itu. Untuk bisa menghindarkan itu tentu harus dilakukan pendidikan yang baik, yang benar gitu ya. Maka sesuai dengan visi UHAMKA sendiri sebagai prophetic teaching university, maka diturunkan juga ke visi FK. Ya, FK UHAMKA berharap bisa dapat menjadi fakultas kedokteran yang unggul, ya, terutama dalam menghasilkan lulusan yang unggul di bidang tadi, kedokteran kerja,
tentu yang berlandaskan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial. Nah, untuk itu, maka berbagai metode pendidikan dan pengajaran diusahakan mengarah ke situ. Ya. Contohnya, selain mahasiswa itu kita beri bekal-bekal ilmu kedokteran dan kesehatan, juga kita tentu dibekali dengan Al-Islam Kemuhammadiyahan, ya betul. Al-Islam Kemuhammadiyahan ini tentu bukan yang dalam arti sempit gitu, tapi yang dalam arti luas, tentu yang memperhatikan aspek-aspek humanisme gitu ya, liberalisme, kemudian juga transendental kepada Allah gitu ya. Nah, itu yang kita selalu coba masukkan, itu bekerja sama antara Laboratorium Neuroscience dengan Medical Education Unit. Kalau di kedokteran itu ada bagian bagian kurikulum dan pembelajaran yang disebut sebagai Medical Education Unit. Nah, kita berkolaborasi di situ untuk memunculkan suatu program-program, metode-metode yang bisa menunjang tadi Prophetic Teaching University itu ya di lingkup Fakultas Kedokteran. Nah, ini kan juga menarik tentu Dok ya, karena banyak pertanyaan berkaitan dengan bagaimana mengintegrasikan itu, apalagi dalam konteks Al-Islam Kemuhammadiyahan, Prophetic Teaching University itu kan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai kenabian, apa yang Rasulullah ajarkan tentu ya, ke dalam dunia pendidikan ini ya, dan saja. Itu ikhtiar seperti apa sih Dok? Baik. Menarik. Baik, jadi begini, antara lain salah satu yang mungkin agak membedakan di Fakultas Kedokteran itu, kami menggunakan pendekatannya kan problem based learning ya. Jadi mahasiswa diberikan skenario masalah dan skenario masalah, dari skenario masalah itu mahasiswa akan melihat apa-apa aja sih ilmu yang mereka perlukan terkait dengan masalah itu, kemudian bagaimana solusi terhadap masalah itu. Nah, pada skenario itu selain tadi masalah-masalah ilmu medis, kita masukkan juga masalah-masalah Al-Islam Kemuhammadiyahan ya. Misalkan seseorang yang sakit, bagaimana seharusnya sih empati kita merasakan seseorang itu sakit gitu ya kan, karena salah satu sering idiom yang sering kita dengar itu kan, kalau kita merasakan diri kita sakit, itu kan kita sebagai human, sebagai manusia. Tetapi kalau kita bisa merasakan sakitnya orang lain, itu namanya humanis gitu kan. Nah, itu kan salah satu yang ada di prophetic teaching itu kan humanis itu ya. Jadi mahasiswa supaya diajarin bagaimana dia melihat manusia itu secara utuh, baik biologi, psikologisnya, sosial, religiusnya, sehingga pada saat melihat orang sakit tidak sebagai objek yang untuk diobati secara medis saja, tetapi harus ada empati di situ, bagaimana dia berempati, merasakan penderitaan, mencari solusi yang non medis dalam artian aspek non medisnya gitu ya, terhadap masalah kesehatan yang ada di situ. Kemudian juga hikmah apa? Nah, hikmah apa sih? Ya betul, dibalik seseorang itu sakit itu apa sih hikmahnya? Itu kita selalu tekankan di setiap skenario mahasiswa, kita stimulus untuk selalu memperhatikan hal-hal itu. Ya, baik, itu yang dilakukan ya. Nah, betul. kalau kita coba melihat, menarik kembali tentunya kaitan dengan kalau di perguruan tinggi ada Catur Dharma perguruan tinggi. Ya, nah, diantaranya ada pengabdian masyarakat. Itu seperti apa kaitan dengan neuroscience ini menghadirkan ke tengah-tengah masyarakat ini? Iya, betul sekali. Jadi khususnya tadi itu kan topik-topik yang ada di Al-Islam Kemuhammadiyahan ya. Di Al-Islam Kemuhammadiyahan itu tentu tidak terbatas, tidak hanya membatasi. Kadang-kadang kan sekarang kalau orang melihat kedokteran kesehatan dikaitkan dengan Al-Islam, apalagi Al-Islam Kemuhammadiyahan, itu kan jadi sempit, dilihatnya hanya terbatas ke apa, misalkan bekam gitu ya, herbal gitu, batu sauda dan tibu nabawi ya. Hanya dipersempit ya, dipersempit definisi kelas itu. Padahal tidak. Di Al-Islam Kemuhammadiyahan itu kan luas pengertiannya, itu kan secara luas bagaimana Islam khususnya Muhammadiyah merespon zaman yang terkait khususnya dengan masalah kesehatan dan kedokteran ya, itu. Nah, itu tadi salah satu yang pertama tadi ada aspek humanis. Jadi pada kegiatan-kegiatan pengabdian sosial yang dilakukan, mahasiswa diikut sertakan. Ya, tujuannya apa? Supaya dia bisa melihat
bagaimana sih dia bisa mengembangkan kemampuannya bersosialisasi, berkomunikasi dengan masyarakat tempat dia nanti akan mengabdi di situ, gitu. Sehingga situ dapat timbul rasa humanisnya dia melihat penderitaan orang dan lain-lain. Selain di samping secara inti juga dia akan mengembangkan keilmuan kedokterannya dalam mendeteksi, melihat masalah penyakit apa yang ada di masyarakat, pencegahannya apa, cara mempromosikan hidup sehat dan lain-lain, juga dia akan berpraktek langsung di situ. Tentu juga itu yang di pengabdian masyarakat. Tentu dengan begini juga, dengan mahasiswa banyak diikutsertakan di masyarakat, dia bisa melihat perkembangan teknologi kedokteran kesehatan yang ada di masyarakat itu seperti apa. Ya, betul. Supaya dia tidak ketinggalan zaman, gitu ya. Kan salah satu giroh Muhammadiyah itu kan ada tajdid di situ, ya, dinamisasi. Ya, betul. Jadi supaya dia juga, mahasiswa itu melihat ilmu kedokteran itu akan selalu dinamis. Nah, dengan begitu dia punya semangat untuk melihat apa sih yang cocok untuk kondisi kesehatan masyarakat saat ini, problem apa, solusinya apa, teknologi kedokteran apa yang tepat. Tentu dia juga bisa memilah-milah mana yang sesuai, teknologi kedokteran kesehatan yang sesuai dengan syariah Islam, mana yang tidak sesuai. Nah, tentu tidak ketinggalan zaman, tetapi mengikuti perkembangan, tapi tetap dengan nilai-nilai Islam di situ. Itu yang kita lakukan di pengabdian-pengabdian masyarakat yang ada di situ. Terus ini mengikuti perkembangan zaman tadi juga, dan jadi salah satu ikhtiar dihadirkan oleh UHAMKA tentunya bersama Fakultas Kedokteran dan tentunya bersama Laboratorium Neuroscience UHAMKA. Kita akan kembali di segmen terakhir Pak Dr. Gia. Pemirsa tetap bersama kami dalam Teras UHAMKA. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Teras UHAMKA, masih bersama Bapak Dr. Gia Pandita. Tadi kita bicara tentang peran FK UHAMKA dalam antisipasi bencana kesehatan kognitif terkait dengan bonus demografi di Indonesia. Kita sudah mengulas tadi Dok ya secara komplit, tentunya melihat apa saja yang dihadirkan oleh Laboratorium Neuroscience, dan juga kita melihat potensi-potensi bencana kesehatan kognitif, terlebih kita menapaki bonus demografi di tanah air. Pak Dr. Gia, kalau kita mengulas tadi kaitan dengan tantangan apa saja yang perlu kita hadapi ke depan berkaitan dengan bencana kesehatan, potensi bencana kesehatan kognitif ini. Oke, baik, terima kasih Mas Isan. Jadi tadi, secara teoritis kita sudah tahu dengan bertambahnya populasi penduduk lansia, pasti akan banyak gangguan masalah-masalah kesehatan yang terkait dengan proses penuaan atau degeneratif. Secara teoritis, mahasiswa-mahasiswa kita sudah mempelajari itu. Tetapi mereka harus dipaparkan dengan kondisi nyata di masyarakat seperti apa. Nah, jadi pada saat kegiatan-kegiatan di masyarakat, seperti pengabdian masyarakat, mereka akan melihat faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi fungsi kognitif atau penurunan fungsi kognitif di masyarakat. Faktor risiko apa. Nah, itu kami lakukan dengan mengajak mahasiswa untuk pengabdian masyarakat. Antara lain kami punya kegiatan rutin yang kami buat, kami sebut sebagai Pos Sehatmu. Pos Sehat Muhammadiyah. Ya, Pos Sehatmu bekerja sama dengan PCM dan PCA di sekitar gitu. Kita lakukan kegiatan-kegiatan untuk deteksi dini faktor-faktor resiko penurunan kognitif. Dari situ nanti mahasiswa akan bisa melihat bagaimana petanya. Seperti kita ketahui, penurunan fungsi kognitif, khususnya daya ingat gitu ya, kalau dikenal di masyarakat sebagai pikun atau demensia, itu kan ada beberapa faktor resiko yang terutama antara lain hipertensi, ya, penyakit jantung, diabetes, aktivitas fisik yang kurang, pola makan gitu ya, kemudian merokok, kemudian pendidikan dan lain-lain. Nah, itu beberapa faktor resiko. Ini yang kami ajak mahasiswa untuk memotret mana nih faktor resiko yang ada di lingkungan kita gitu. Dengan begitu mahasiswa nanti akan punya bekal gitu untuk kemudian melakukan intervensi kesehatan apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat yang untuk mengantisipasi bencana kesehatan. Kebetulan kami juga mengembangkan aplikasi. Kami mengembangkan aplikasi berbasis web, ya, namanya juga sama, possehatmu.com gitu, nanti bisa diakses di situ untuk membantu masyarakat sekitar untuk melihat mereka punya faktor resiko apa saja untuk terkait bencana kognitif yang kemungkinan bisa terjadi. Kemudian dengan begitu masyarakat juga kita lakukan edukasi apa-apa saja yang bisa dilakukan untuk menghindari
ya, resiko untuk terjadinya penurunan fungsi kognitif di masa mendatang. Nah, itu yang kita kembangkan dengan dosen dan mahasiswa, khususnya di laboratorium neuroscience. Artinya kita melihat dengan bonus demografi ini potensi kaitan dengan bencana cukup besar. Iya, betul. Karena faktor resikonya banyak yang belum terkendali. Ya, nah, termasuk mungkin tadi ada website, ada pos sehatmu, juga ikhtiar dilakukan dalam konteks pengabdian masyarakat. Boleh dikasih gambaran sedikit apa saja yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mengantisipasi itu nih, Pak? Oke, baik. Seperti kita ketahui tadi, ada beberapa faktor resiko yang bisa meningkatkan resiko seseorang mengalami penurunan fungsi kognitif, demensia, pikun, dan sebagainya itu ya. Antara lain yang dari hasil kami di kegiatan Pos Sehatmu, yang paling banyak untuk masyarakat kita itu yang pertama hipertensi, darah tinggi ya. Darah tinggi itu masih banyak sekali prevalensinya, angka kejadiannya, dan ini beresiko kedepannya bisa menurunkan fungsi kognitif. Kemudian berikutnya lagi selain hipertensi yang di masyarakat ya, yang hasil kami di Pos Sehatmu itu adalah aktivitas fisik yang kurang. Aktivitas fisik yang kurang, kemudian pola makan yang tidak sehat, Kemudian baru faktor-faktor risiko lain seperti diabetes, gangguan fungsi jantung juga ada. Dan agak unik juga gitu, karena ini kami lakukan di PCM dan PCA gitu ya. Tapi masyarakat umum, tapi dikoordinir oleh PCM dan PCA. Tapi masih juga lumayan tinggi tingkat merokok. Itu masih menjadi PR rupanya ya untuk kita di Muhammadiyah supaya mensosialisasikan ini gitu. Nah, itu juga masih tinggi, dan ini juga merupakan faktor resiko untuk itu. Dengan masyarakat sudah mengenali faktor-faktor resiko ini, maka akan ada usaha dari masyarakat untuk mengendalikan ya, hipertensinya dikendalikan dengan macam-macam cara gitu ya. Kemudian tadi aktivitas fisik, pola makan dan lain-lain, itu diperhatikan sehingga untuk mengurangi resiko terjadinya penurunan fungsi kognitif ke depannya. Insya Allah. Jadi banyak catatan tentunya Pak. Iya, dokter betul, ya, betul. Termasuk kebiasaan tadi merokok tadi. Betul. Apalagi di Muhammadiyah ini menjadi PR juga. Iya, masih menjadi PR juga, betul. Baik Pak Dokter, mungkin terakhir nih, tentunya bagi masyarakat ini sangat menarik untuk kita di FK UHAMKA ada lab neuroscience, tentu dengan ikhtiar-ikhtiar yang dihadirkan. Mungkin ada himbauan untuk masyarakat dapat bergabung bersama FK UHAMKA dan juga dalam rangka ikhtiar bersama, tentu ikhtiar bangsa menghadapi bonus demografi dan juga mencegah ancaman bencana kesehatan kognitif ini. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Jadi ada beberapa hal mungkin yang bisa secara umum dulu bagaimana kita bisa berusaha, berikhtiar untuk mengantisipasi penurunan fungsi kognitif ke depannya. Yang pertama adalah tentu pola hidup sehat. Ya, pola hidup sehat ini antara lain tadi pengendalian faktor-faktor resiko seperti darah tinggi, diabetes, gitu ya, kolesterol, penyakit jantung dan lain-lain. Ini harus dikendalikan. Jadi kalau warga masyarakat memiliki faktor-faktor resiko tersebut, selalulah kontrol ke institusi pelayanan kesehatan terdekat untuk selalu jangan dianggap remeh gitu ya, karena akibatnya bukan hanya terkait penyakit itu tetapi bisa merembet ke penyakit yang lain. Itu satu. Kemudian yang kedua, selain pengendalian faktor resiko tadi, yang kedua selalu melakukan stimulasi. Ya, yang pertama adalah stimulasi fisik. Ya, jadi kita dianjurkan untuk selalu beraktivitas fisik, berolahraga. Itu kenapa? Karena kita selalu diminta untuk kalau misalkan ke masjid, jalannya coba yang berbeda begitu ya, berangkat dari itu salah satunya kan supaya rutenya jadi lebih, itu untuk memicu aktivitas fisik kita. Kemudian yang kedua adalah menstimulasi otak. Ya, selalu otak kita itu distimulasi ya, karena stimulasi otak itu akan memicu otak kita untuk bekerja lebih baik ya. Selalu pakai untuk berpikir, untuk membaca gitu ya, menghafal ayat-ayat Al-Qur'an misalkan gitu, untuk mengkaji hal-hal lain gitu ya yang lebih luas dan lain-lain, stimulasi otak. Dan yang ketiga jangan lupa juga untuk selalu
melakukan silaturahim. Silaturahim. Ya, karena silaturahim itu dari segi kedokteran kesehatan khususnya neurologi itu akan saling menstimulasi sesama manusia. Ya, jadi dengan kita bersilaturahim, saling berinteraksi, maka fungsi otak kita juga akan selalu aktif. Aktif mencari solusi bersama, katakanlah mau mengadakan bakti sosial dan lain-lain, kita berinteraksi itu akan memacu. Nah, itu hal-hal yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian itu secara umum. Nah, secara khusus terkait dengan FKU Hamka atau khususnya Laboratorium Neuroscience, silakan bagi masyarakat yang ingin melihat bagaimana kondisi otaknya, seberapa besar resiko untuk terjadi penyakit-penyakit gangguan fungsi kognitif di otak, silakan kapan bisa berkunjung gitu ke Fakultas Kedokteran UHAMKA, khususnya ke Laboratorium Neuroscience. Nanti mudah-mudahan kita bisa melihat gitu bagaimana cara-cara untuk mendeteksinya gitu. Dan kepada pelajar-pelajar gitu ya di tingkat SMA dan lain-lain yang ingin mendalami tentang bidang kedokteran khususnya lagi tentang neuroscience, silahkan bergabung ke Fakultas Kedokteran UHAMKA. Itu di situ nanti kita bisa belajar bersama-sama bagaimana mengoptimalkan kemampuan, baik kemampuan ilmu medis ya maupun kemampuan al-Islam kemuhammadiyahan untuk sebagai ikhtiar, untuk sebagai ibadah kita dalam mengabdi kepada Allah khususnya di bidang kedokteran dan kesehatan. Ya, mungkin begitu. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Gia Pandita yang tadi mengulas banyak hal tentu tentang neuroscience UHAMKA dan juga ikhtiar-ikhtiar yang dihadirkan dalam antisipasi bencana kesehatan kognitif terkait dengan bonus demografi di Indonesia, termasuk ikhtiar bersama tadi berkaitan dengan catatan-catatan dan juga tips-tips tentunya untuk masyarakat dan juga mengajak untuk bergabung bersama kami di Sivitas Akademika UHAMKA. Sekali lagi terima kasih Pak Dr. Gia atas waktu dan kesempatan dan catatan-catatan yang dihadirkan. Dan pemirsa demikian pada Teras TV UHAMKA kali ini berbicara tentang tema kita berkaitan dengan peran Fakultas Kedokteran UHAMKA dalam antisipasi bencana kesehatan kognitif terkait dengan bonus demografi di Indonesia. Saya Samarsa bersama Pak Dr. Gia dan juga segenap kru yang bertugas undur diri. Terus saksikan Teras UHAMKA. Bila fisabilillah fastabiqul khairat, nasrullah wa fatum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.